Welcome back bareng gua Chris Ryan di Bursa Mobil Bintaro. Hari ini gua akan serah terima unit Honda HR-V A 2022. Kebetulan yang beli brother gua sendiri, Anthony Blanco. Thank you my bro. Thank you. Kita lagi serah terima unit nih. Jadi hari ini gue beli mobilnya Nio yang lama, plat DK HR-V A 2015. Dia upgrade mobilnya menjadi tahun yang lebih muda di 2022, HR-V A 2022. Jadi aku juga pengen sekalian menyampaikan sama teman-teman di sini apa sih perbedaan HR-V A dan all new HR-V. Oke, langsung aja kita cek. Ya, jadi ini adalah HR-V A 2015, yaitu yang pertama. Kalau ini yang kedua, atau kita bisa bilang all new HR-V. Kita bisa lihat pertama dari yang paling penting adalah dari grill depan, ya. Perbedaan di grill. Ini eksteriornya kita lihat ya, grillnya udah lebih sporty dan lebih elegan. Dan juga perbandingan kedua yang lebih ketara itu adalah dari LED-nya. Dia lebih sipit. Ya. LED-nya tuh. Nah, ini sama-sama 1500 cc dan sama-sama kalau ini horsepower-nya sekitar 119-120 horsepower. Kalau yang ini 141. Jadi secara performa bukan hanya berbeda dari eksteriornya, tapi juga kapasitas mesin dan kerja mesinnya. Teman-teman bisa lihat juga ini sudah menggunakan ring 18. Jadi bisa semakin kental ya sportinya Honda HR-V. Karena ini tipe E, dia nggak punya sunroof. Kalau di ini Honda HR-V yang Prestige dia punya sunroof, tapi yang RS juga bukan sunroof, dia panoramik. Jadi memang di Honda HR-V yang all new ini dia tidak menggunakan sunroof di interiornya. Tapi kita bisa lihat kesan sportinya juga tetap nggak main-main. Oke, langsung kita lihat ke belakang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di belakang LED-nya dia nyambung nih. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri nyambung. Jadi benar-benar terkesan mahal banget sih mobilnya jadinya. Dan juga lebih besar. Jadi HR-V A perbandingannya dengan HR-V A yang baru dengan yang lama adalah dari bumpernya, dari grillnya, dari LED-nya, lampu belakangnya juga ini nyambung. Kalau yang itu nggak nyambung. Ya, dan juga dari lekuk patahan-patahan bodinya. Jadi benar-benar membuat Honda HR-V A 2022 ini semakin sporty dan elegan. Nice. Oke, tadi kita udah ngelihat eksteriornya, sekarang kita akan lihat interiornya. Jadi dari kunci aja udah berbeda ya. Ini yang HR-V lama, ini yang HR-V baru. Jadi dari kunci aja udah ada perbedaannya. Dan memang ini lebih kelihatan praktis dan simple. Langsung aja kita engine start button. Sekilas kita lihat di sini. Jadi Honda HR-V all new yang baru itu ada 4 tipe. Yang pertama tipe S, kedua tipe E, habis itu ada tipe SE dan tipe RS. Jadi kalau di HR-V yang lama namanya HR-V Prestige, tapi kalau di HR-V yang all new itu HR-V diganti jadi tipe RS. Kita bisa lihat di sini ada tab-nya. Ini kalau untuk tipe E itu sekitar 7 inch, kalau yang RS dan SE itu di 8 inch, agak lebih besar sedikit. Dan juga kita bisa lihat perbedaannya itu apa dari setirnya ya. Setirnya itu benar-benar sporty banget dan elegan. Sama-sama menggunakan elektrik digital. Dan ini juga shift knob-nya sudah dibalut dengan kulit, jadi kelihatan lebih elegan. Sama-sama menggunakan parking brake, electric parking brake di sini. Joknya juga sama-sama ada dominasi antara kulit dan juga bahan ya. Jadi ini bikin mobil jadi terkesan lebih sporty dan juga lebih elegan. Oke. Untuk AC sendiri, tombolnya bisa kita pencet di sini. Di sini juga, di sini sudah dilengkapi dengan USB port. Jadi bisa ngecas ataupun bisa masukkan data untuk sesuai kebutuhan ya. Di sini bisa ada Apple CarPlay, ada Android Auto, Bluetooth Music, radio dan lain sebagainya. Jadi memang sangat lengkap. Dan juga untuk sistem keamanannya ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kamu ngantuk, kamu nyetir mobil ini, dia akan bunyi, ngingetin kalau kamu nyetirnya agak miring. Jadi ini benar-benar sangat safety, sistem keamanannya sudah canggih, dan bahkan dia akan ngebelokin sendiri. Jadi kalau misalnya lagi jalan sekitar kecepatan let's say 60-70 km per jam, dan kita melewati marka jalan agak belok sedikit ke kiri, mobil ini akan dengan secara otomatis meluruskan kembali. Jadi benar-benar sistem keamanannya sudah terupgrade, sehingga bisa membuat sistem keamanan Honda HR-V All New yang baru ini menjadi
lebih safety dan maksimal. Tentunya untuk para pengguna mobil Honda HR-V. Jadi ini kecepatannya kira-kira sampai dengan 200 km per jam dengan horsepower 140, 4 silinder. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya kalau di dalam kota itu sekitar 13 km dan untuk di tol sekitar 17 km per liter. Jadi benar-benar walaupun kencang tapi juga hemat. Jadi ini benar-benar sebuah solusi untuk teman-teman yang mau cari SUV 5-seater, mobil yang bagus. Pastinya saya rekomendasikan Honda HR-V All New 2022 atau 2023. Ya, itu sekian dari kita. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol sama Nio ya tentang karir dan lain sebagainya. Thank you. Welcome back, bareng gue di Chris Ryan TV. Oke, sekarang kita udah ketemu sama Antonio Blanco. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh. Sekarang Nio kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya kalau di Jakarta syuting. Oke, syuting. Bikin konten juga. Terus kalau di Bali ada bisnis lah, tapi masih Kopi Pangeran ya? Kopi Pangeran. Mantap. Jadi habis mau bikin Kopi Pangeran, kemarin cerita mau bikin ini juga ya, guest house ya? Amin. Jadi di Blanco Museum akan ada segera guest house. Jadi buat turis bisa kalau di depan ngopi-ngopi, kalau mau lihat lukisan Granddaddy-nya bisa langsung ke Blanco Museum. Ada juga restoran dan juga kalau mau nginep juga sudah akan ada guest house-nya. Betul. Wah, keren banget, masih muda, berprestasi dan juga banyak bisnisnya. Itu rencananya mau bikin. Ya betul. Buat anak-anak muda juga. Oh, jadi kayak theme park gitu ya? Jadi buat malam-malam sih. Oke. Anak-anak Jakarta kan. Dia clubbing dulu nih, kayak clubbing itu, kayak versi-versi club. Lounge. Oke, ada live musiknya. Iya. Itu di Blanco Museum. Iya. Wah, satu paket kan? Keren. Satu paket langsung ada guest house. Mantap. Enggak, yang itu jangan dimasukin. Ditunggu ya guys. Ditunggu ya guys. Sekarang lagi syuting apa nih? Lagi ada proyek baru dari Cinemark, judul baru, sinetron. Tapi kemarin lagi promo, baru kemarin selesai promo. Jadi bakal tayang kapan kira-kira? Semoga secepatnya ya. Dengar kabar sih katanya secepatnya, tapi harus melewati beberapa preview dulu. Fase-fase lah. Preview. Ceritain dong ke kita, kalau Nio tuh gimana sih prosesnya? Karena kan setiap kesuksesan itu pasti melalui sebuah proses. Kita pengen dengar di sini kiat sukses dari Nio gimana? Nio tuh awal datang ke Jakarta tahun berapa? Awal ke Jakarta itu 2019 akhir, menuju akhir ya. Berarti itu baru 4 tahun ya? 4 tahun, itu menuju 5 tahun. Nio usia berapa saat itu? 20, berarti sekarang 25 ya? Sekarang 25. Waktu itu baru banget selesai kuliah. Awal. Kan Nio kuliah di Singapura juga kan? Kuliah di Singapura. Sama kayak aku. Oh, di mana Kak? MDIS. Queenstown. Oke. Ambil bisnis manajemen. Oke. Aku ngerti nih Balestier. Jadi 2012 selesai ke Jakarta. Nah, jadi pas pulang dari Singapura ke Bali dulu tuh. Pulang dari Singapura ke Bali lah. Nikmati dulu. Oke. Sebulan 2 bulan. Terus gimana proses awal Nio dari di Bali ke Jakarta? Bisa ke Jakarta itu juga sebenarnya ada privilege juga ya, dari bantuan dari papa juga. Jadi sebenarnya awalnya itu papa itu mau bikin ulang filmnya Granddaddy. Oke. Antonio Blanco tentang kisah cintanya dan kehidupannya Granddaddy. Papa pengen bikin ulang, terus papa tertarik untuk ngajakin PH, namanya PH Screenplay. Oke, I see. Terus papa kirim email ke mereka tertarik. Mereka akhirnya ngirimin, ada penulis, waktu itu ada Mami Tisa, ada beberapa produser juga datang ke museum, cerita-cerita untuk mencatat detailnya, ceritanya lebih detail kayak gitu kan. Mereka tertarik. Nah, akhirnya mereka ngundang keluargaku untuk datang ke gala premier. Waktu itu kalau nggak salah London Love Story deh. London Love Story 2 atau 3 aku lupa. Akhirnya aku datanglah ke sana, dilihat sama mereka, terus kamu nggak mau coba-coba casting? Cuma waktu itu aku malu, nggak pernah depan kamera. Itu 2019 ya?
2019. Ya 2019 awal-awal banget tuh sebelum selesai kuliah. Jadi ya malah selesai kuliah, akunya minta izin ke papa, papa izinin, katanya kan sambil mengisi waktu. Akhirnya udah aku di Jakarta, casting berapa kali ditolak, terus akhirnya yang casting kelima kalau nggak salah, aku akhirnya diterima. Itu cuma apa FTV? FTV. Cuma masalahnya akunya yang nyangkut. Filmnya sampai sekarang belum jalan proyeknya. Jadi sekarang malah akunya yang nyangkut. Lagi FTV dan juga sinetron ya. Ya, gitu. Seperti yang kita ketahui kan bahwa sinetron yang terakhir Nio tuh booming banget tuh. Buku harian seorang istri, BHSI. Produksi Cinemark, dan itu sudah sampai 700-an episode ya. Nah, itu yang bisa bikin banyak tabungan juga lah. Nah, sedap. Nah, selama 4 tahun berkarir di dunia entertain, suka dukanya apa? Suka dukanya? Jauh dari orang tua. Dari mana dulu? Duka dulu ya? Dukanya tentunya pasti jauh dari orang tua. Apalagi kan aku tipenya sering deket banget sama keluarga ya. Jadi jadi awal-awal itu pasti agak berat karena kerjaannya habis syuting pengen pulang mulu. Masih homesick lah ya. Homesick. Masih kangen terus sama Bali terutama sama keluarga juga. Nah terus dukanya juga aku kan di Jakarta sendiri. Jadi apa-apa aku harus menjalankan semuanya itu sendiri juga. Even sampai aku kerja, sampai aku syuting pun aku benar-benar sendiri, nggak dibantu sama orang. Beda sama kalau aku di Bali, aku masih bisa minta bantuan. Banyak ada provide lah. Iya, ada yang bantu lah, bisa bantu gitu. Kalau di Bali aku benar, kalau di Jakarta aku benar semuanya sendiri. Terus dukanya juga kalau syuting mungkin pulangnya pagi. Ya, kerjanya terasa gitu. But it's fine. But it's fine. Maksudnya kalau dibilang duka juga enggak sih, soalnya berproses kan. Capek-capek syuting tapi di lokasi aku happy. Benar. Jadi bisa dibilang duka atau enggak duka-duka banget sih. Sukanya ya sudah ada tabungan. Sukanya banyak banget ya. Mungkin aku sampai sekarang kalau disuruh nyebutin bisa ngeblank aku, soalnya terlalu banyak sukanya. Bisa punya rumah, punya mobil, ada bisnis, ada tabungan. Jadi masa depan juga bisa tertata dengan tabungan yang sudah ada, ya kan? Yang akhirnya ini yang paling aku seneng adalah, jadi kalau dulu itu istilahnya aku selalu dicap sebagai cucunya pelukis terkenal. Aku sebagai itu doang dicap. Oh itu si Antonio Blanco Junior tuh, si cucunya pelukis tuh, anaknya Mario gitu. Yang di Blanco Museum. Di Blanco Museum gitu. Tapi kalau sekarang terkadang orang lebih ke, oh itu dia tuh Antonio Blanco Junior yang main di sinetron ini. Jadi sudah bisa berkarya ya? Sudah bisa menghasilkan karya sendiri lah. I'm really proud of you. You're still young and you want to learn. Bergaulnya mudah, low profile, dan itu adalah modal untuk di Jakarta ini bisa sukses. Karena kan kita butuh koneksi. Dan koneksi itu bisa kita dapat, lebih gampang kita dapat apabila kita lebih gampang mendengar daripada berbicara kan. Jadi kita lebih banyak belajar karena dengan kita banyak mendengar, banyak ilmu yang masuk ya kan. Salah satunya nih Kak Kris juga nih. Kenapa? Kak Kris banyak ngasih masukan, ngasih cerita. Waktu itu kenal kan sama Ebi kan? Iya, di 2019 ya. Jadi gue kenal sama dia itu 2019, sudah sekitar 4 tahun yang lalu. He was still young. Kalau ketemu masih agak malu-malu karena waktu itu baru kali ya di Jakarta. Sekarang juga masih malu-malu. Iya. Oke, sekarang kita ngobrolin dari sisi asmara nih. Udah punya pacar dong? Udah? Sudah. Rencananya menikah muda atau menikah setelah mapan? Tipe yang mana Nio? Aku tipenya yang menikah di saat siap. Jadi menikah setelah mapan. Berarti menikah bukan karena tuntutan ya, harus A, B, C, tapi lebih ke suasana hati, persiapan mental dan juga materi. Karena kalau udah menikah, argo jalan terus bos. Sama aku kan sering ya pernah lah meranin peran yang orang sudah menikah. Nah aku tuh belajar di situ kali ya. Aku lihat kayak konflik pernikahan kayaknya lumayan alot. Jadi oke lah, kita mungkin karir dulu. Dari sesimpel salah pakai sikat gigi aja itu bisa jadi masalah. Oh iya? Iya, maksudnya banyak kompleks. Pengalaman pribadi? Oh iya. Ketukar sikat gigi aja diomelin. itu normal. Itu normal. Iya. Kalau sekarang pengen lihat dari segi akar dari keluarga Antonio sendiri, keluarga Nio. Jadi awal mula itu kan Granddaddy kan di orang Spanyol ya. Granddaddy orang Spanyol. Gimana bisa
sampai Indonesia dan akhirnya punya museum dan akhirnya diteruskan oleh keturunannya. Oke, jadi Granddaddy itu dia orang Spanyol, daerahnya Spanyol, tapi lahir di Filipina. Oke, Filipina. Tapi besarnya itu sampai karirnya itu semua di Amerika. Ya. Tapi semua di Amerika dulu. Nah, itu aku baca buku biografinya Granddaddy dan cerita dari papa juga. Granddaddy itu juga awalnya dari orang yang benar-benar susah banget. Dan banyak banget ceritanya yang Granddaddy itu kayak jatuh bangun. Sampai pernah Granddaddy ngerasa titik dia yang paling susah sepanjang hidupnya. Dia ngerasa dia gagal menjadi seorang pelukis. Soalnya waktu Granddaddy mau cita-cita dia itu masuk jadi timnya Disney. I see. Ya, tapi ditolak sama Disney. Nah, di situ dia ngerasa down banget. Tapi setelah itu dia pindah ke Hawaii. Jadi dari Spanyol lahir di Filipina. Darah Spanyol lahir di Filipina. Besar dan berkarir sekolah semua di Amerika. Lalu dari Amerika keliling dunia dulu tuh. Gagal pindah ke Hawaii. Di Hawaii lalu. Nah, Granddaddy itu sebenarnya pas di Amerika itu baca buku judulnya The Island of Bali. Itu yang ngarang namanya Covarrubias. Nah, dia baca bukunya itu dia diceritain tuh kalau ada satu pulau kecil di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik lah gitu istilahnya. Yang indah banget kayak surga katanya. Nah, Granddaddy entah kenapa ya, mungkin feelingnya juga kuat. Bayangin di zaman itu kan cuma ada buku kan, satu-satunya sumber. Kalau sekarang kan sosial media macam-macam, kita bisa ngecek website and everything ya. Granddaddy mau ke Bali. Nah, tapi dari Amerika belum menikah? Belum. Seorang diri? Seorang diri. Wow. Jadi dari Amerika mau ke Bali itu isi ke Hawaii dulu, ke Jepang dulu. Habis ke Jepang mau ke Bali itu istilahnya diculik dulu. Diculik sama Raja Norodom Sihanouk, Raja Norodom Sihanouk, rajanya Kamboja waktu itu. Kamboja. Granddaddy dijanjiin dikasih tempat yang spesial di Kamboja, tapi Granddaddy menolak. Granddaddy tetap ingin ke Bali. Akhirnya sampailah di Bali. Itu tahun 1952. My dad wasn't even born yet. I was still in the heaven. Gue masih berproses. Jadi 1952 datang, itu udah langsung dikasih museum. Belum. Jadi tahun 52 datang, itu Granddaddy nyampe di dulu namanya Singaraja. Sekarang masih Singaraja. Kayak Granddaddy agak kaget. Kok agak beda sama yang diceritain oleh buku ini, sama buku ini. Nah, tiba-tiba Granddaddy dijemput oleh satu supir ini. Ternyata dia itu supirnya Raja Ubud. I see. Dilihatlah, ini ada bule nih, ada tamu. Kamu apa pelukis, sudah ikut saya. Saya anterin kamu ke tempat raja. Granddaddy cuma iya aja. Bayangin waktu itu. Bahkan waktu nggak kenal siapa-siapa. Bayangin kalau diculik gimana? Wah, benar-benar ya. Dan tempatnya terpencil dulu, siapa yang tahu Bali? No one. Dulu Bali juga mungkin cuma ada pohon kelapa. Kerajaan aja. Bukit-bukit aja. Itu dia. Terus dibawa ke Ubud. Ketemu sama Raja Ubud, dikasih satu ruangan kecil gitu, satu kamar kecil buat Granddaddy ngelukis-ngelukis. Nah, long story short, Granddaddy ngelukis, akhirnya ikut pameran, dilihat lukisannya sama Bung Karno, sama Soekarno. Nah, dari situ Soekarno kayak mensupport Granddaddy dan minta tolong sama Granddaddy, tolong promosikan Indonesia, khususnya Bali dan Ubud melalui lukisan. Akhirnya dari situlah nama Granddaddy mulai naik sampai Ubud menjadi sekarang. Nah, bentuk rasa apresiasi dan rasa terima kasih dari Raja Ubud untuk Granddaddy, dikasihlah tanah yang sekarang itu ada di Ubud. Satu bukit. Itu 1900? Apanya tuh? Mulai ada museumnya. Kalau museum berdiri itu dari tahun 99. 1999. Itu museumnya. Kalau dulu tuh dari satu rumah gubuk, habis itu berkembang jadi studio, habis itu berkembang jadi galeri. Nah, setelah itu baru sekarang jadi semua. Terupgrade dengan sendirinya setelah proses itu ya. Karya Granddaddy yang paling kamu suka dan itu yang menjadi aset yang paling berharga untuk keluarga Neo apa? Lukisan yang karya yang mana? Lukisan yang mana? Sekarang ada di museum. Sekarang ada di museum. Itu mungkin bisa dibilang yang paling aku seneng ada Granddaddy ngelukis Oma. Omanya? Ngelukis Oma, ngelukis istrinya berarti. Ngelukis nenek. Istri. Ngelukis nenek. Ngelukis nenek. Dia waktu itu kan Bali shirtless semua ya.
jadi ngelukis sama telanjang dada, tapi sambil menari. Dengan ukuran lukisan yang paling besar yang pernah dibuat oleh Granddaddy. Wow, nice. Ya, sekarang ada di museum, ada jadi lukisan masterpiece-nya. Dan not for sale pastinya ya? Not for sale. Karena waktu itu ada juga lukisan-lukisan Antonio Blanco yang dijual sampai miliaran ya, dilelang ya. Waktu itu 4,5 M ya? 4,5 M. Wow. Dan aku sempat pernah nanya juga sama papi, what if the masterpiece ini ada value-nya kira-kira berapa? Yang lukisan Oma? Yang masterpiece itu, yang terbesar itu. Terus dia bilang, papi nggak bisa bilang nilainya. Cuma kalau kita taruh di market mungkin above 12 billion. 12 M. Wow. Di atas itu. But it's a legacy for the family. Itu adalah harta karun untuk turun-temurun yang akan dilestarikan dengan keluarga Blanco. Sebenarnya bukan harta karun buat keluarga aja, itu sebenarnya jatuhnya udah aset negara. Identitas ya? Iya, sejarah. Identitas dari Blanco Museum itu sendiri. Soalnya Bali pun pas Granddaddy nyampe Bali tahun 52 itu orang-orang Bali, perempuan-perempuan Bali kan shirtless ya. Nah jadi mungkin masih jarang banget orang bisa tahu tahun 52 itu kondisi Bali itu seperti apa, wanita-wanitanya seperti apa, laki-laki seperti apa, dan itu semua ada di lukisan Granddaddy. Tervisualisasi melalui lukisannya Granddaddy. Oke, kita udah bisa lihat sedikit perkembangan atau sejarah bagaimana Antonio Blanco bisa datang ke Indonesia sampai dengan proses-proses Antonio Blanco Junior, Nio, berproses dari awal sekolah sampai dengan berkarir. Kita lihat dari short term plan, pasti Nio pasti akan di usia produktif ini tetap syuting lah ya. Terus gas dulu, syuting sambil bisnis, syuting bisnis. Tapi in the long term itu Nio apakah akan eventually stay di Jakarta atau akan kembali ke Bali? Kalau long term, aku udah buat perjanjian. Waduh, perjanjian. Pakai darah nggak nih perjanjian? Enggak, aku bikin janji sama papa karena aku anak laki satu-satunya dan emang harus ada yang meneruskan untuk museum dan bisnis-bisnis. Your mom bilang ke my wife. Apa tuh? Senang banget punya anak laki-laki Nio. Karena finally adalah anak laki-laki, di mana yang lainnya semuanya perempuan. Iya, bahkan sampai sepupu-sepupuku semuanya perempuan. Iya. Jadi mau nggak mau aku yang harus meneruskan. Dan soalnya kan itu emang kan membuat itu lebih gampang daripada mempertahankan. Ya, true. Iya kan? Benar. Jadi gimana caranya Granddaddy sudah membuat sebuah legacy yang dimana keturunannya ya harus meneruskan dan menjaga apapun yang terjadi itu harus selalu berdiri. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa hidup itu sementara, yang penting adalah prosesnya. Hasil bisa baik, bisa buruk, tapi yang terpenting dari semua itu adalah prosesnya. Benar ya? Karena kalau tidak menghargai proses, your granddad pasti ngapain ke Bali, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, nggak akan tercipta Blanco Museum, dan mungkin your dad nggak akan seterkenal sekarang. Tapi karena your dad menghargai setiap proses, kegagalan demi kegagalan dijadikan sebuah pelajaran. Dari Amerika sempat ke Hawaii, ke Jepang dan lain sebagainya, itu kan menghadapi kegagalan, tapi tidak menyerah. Dan akhirnya ke Bali dan akhirnya he made it, yang ternyata bisa diturunkan ke anak cucunya. Sebenarnya yang paling lucu, zaman-zaman Granddaddy paling susah itu aku baca di bukunya. Granddaddy nggak ada uang untuk bayar kosannya dia di New York dulu. Nggak ada uang. Terus yang dia lakuin adalah melukis. Dia melukis owner dari tempat kos-kosan tersebut. Dan kalau nggak salah dia itu suka monyet. Jadi monyetnya dari owner itu dilukis sebagus mungkin, secantik mungkin. Setiap kali Granddaddy nggak punya uang untuk membayar, Granddaddy kasih, saya punya lukisan buat kamu nih, silakan. Terus owner kayak, oh ya, I'm happy lah, thank you. Ada ekstra 1 bulan 2 bulan. Kalau sekarang itu lukisannya masih disimpan, wah dia udah kaya banget tuh. Iya, kayak sejarah banget tuh. Tinggal setahun aja bisa dapat 6-10 lukisan ya kan. Kalau gue jadi landlordnya, udah lu tinggal aja yang lama. Aku sama papa pun kayaknya punya cita-cita ya. One day. Aku pengen beli lagi lukisan Granddaddy yang dulu zamannya Granddaddy itu udah pernah dijual sama Granddaddy. Dan banyak loh lukisan yang udah kembali. Terakhir tuh ada 3 lukisan Granddaddy yang entah berantah ada di mana. Terus dibeli kembali oleh satu kolektor ini namanya Paul Samijo. Orang Surabaya. Dia yang punya cat tembok Altex. I see. Altex. Dia beli lukisannya,
dia bawa ke museum, dia taruh di museum. Wow. Dengan syarat lukisan tersebut harus ditulis owned by siapa. Oke. Kita sangat amat menerima itu. Wah, benar-benar deh. Itu sebuah apresiasi. Terakhir, dia di New York auction, dia nemuin satu lukisannya Granddaddy. Granddaddy ngelukis anaknya Granddaddy yang pertama, perempuan. Itu bude kamu lah berarti ya? Bude, onti berarti. Onti ya? Onti. Dia waktu itu masih remaja, bugil, lagi nari. Dia beli itu 4,5 M. Wah, tahun lalu. Nice. Terus dia taruh di museum sekarang. Nah, sekarang kita lihat darah seni itu mengalir deras tuh di cucunya, Antonio Blanco ya. Aku kecipratan sedikit. Sekarang udah mulai menggeluti fotografi, yes. Dan juga dunia acting ya, seni acting. Kira-kira kepikiran nggak pengen ngelukis sama kayak Your Granddad? Kepikiran, jujur. Aku pengen mungkin buat, masih ada tempat di galeri kecil gitu. Mungkin aku pengen juga memamerkan hasil karya-karyaku dari aku kecil sampai sekarang. Nice. Itu hasil lukisannya. Aku biasa ngelukis kok, hanya mungkin nggak tahu ya, karena terlalu pressure dengan nama besar Granddaddy plus papa juga. Jadi mungkin aku ada agak sedikit keraguan untuk melukis. Tapi aku bisa. Yang penting dipoles terus. Yeah. Karena yang gue salut di lain hal dari Antonio Blanco itu juga karena dia tuh membawa identitas keluarganya dalam usaha dia untuk acting dan lain sebagainya. Itu dia selalu membawa identitas keluarganya bahwa dia adalah Antonio Blanco Junior, dan dia selalu mensupport core the family business, budayanya, yaitu Blanco Museum itu sendiri. Jadi kalau kalian bisa tahu, kenal dekat Antonio Blanco Junior ini, pasti kalian tahu Museum Blanco seperti apa dan bagaimananya. Jadi itu benar-benar bagus. Jadi kamu membawa diri kamu, tapi tidak lupa dengan akar. Yes. Ya, itu benar-benar bagus. Kan orang Bali. Iya. Oke, I wish you all the best. Thank you, Bang. In love, in life, ya, in career. Semoga yang terbaik, dan terima kasih udah sharing sama kita di sini. Kita jadi tahu apapun butuh proses. Life is too short. Be thankful. Dan juga yang penting hargai prosesnya, karena kita nggak pernah tahu proses itu akan membawa kita kemana. Bisa aja proses itu membawa kita ke kegagalan, tapi juga bisa kesuksesan. Jadi kita jangan pernah patah semangat, yang penting kita terus berproses, mudah-mudahan jalan yang terbaik buat kita. Keren tuh kata-kata mutiara. Mantap banget. Dia bisa jadi motivator. Thank you bro. Thank you brother. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan bareng gue Chris Ryan dan juga Antonio Blanco di Chris Ryan TV. Thank you. Dadah.